Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, izinkan saya mempresentasikan hasil laporan CBL Unggas kasus 1 dari kelompok F. Yaitu hubungan faktor gentik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas. Dengan ASI tes. Untuk anggota kelompok ada Muhammad Maulana Rasif, D0A025024, Yusuf Yogi Sabilillah, D0A025025, Helena Keisha Permana, D0A025028, Uli Latifah, D0A025104, Ananda Eka Febrianti, D0A025105, Namira Aulia Rahma, D0A025119, Aziz Komering, D0A025121. Penyebab ASI tes adalah multifaktorial, terutama adalah faktor lingkungan dan genetik. ASI tes sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Unggas atau ayam yang memiliki karakteristik ascites tinggi lebih banyak diturunkan kepada anaknya. Ayam broiler dengan kecepatan pertumbuhan yang tinggi cenderung lebih mudah mengalami ascites. Ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan oksigen yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang cepat dan efisiensi makanan yang tinggi menyebabkan ASI tes pada ayam broiler. Karena hubungan dengan kebutuhan oksigen, ASI tes dipengaruhi dan atau dipicu oleh faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan, ketinggian, hipoksia, dan suhu lingkungan. Tingkat metabolisme yang tinggi, pertumbuhan cepat, adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap kerentanan ayam broiler terhadap ASI tes. Optimalisasi suhu kandang dan ventilasi dalam cuaca dingin merupakan cara yang membantu untuk mengurangi kejadian ASI tes. Ayam broiler dan petelur dipelihara pada kondisi lingkungan yang berbeda. Ayam broiler yang dipelihara di wilayah Baru Raden mengalami ASI tes yang lebih banyak, 10%, dibandingkan dengan ayam broiler yang dipelihara di wilayah Sumbang. Pengamatan pada dua bangsa mengindikasikan ayam petelur mengindikasikan bahwa kejadian ASI tes lebih sedikit terjadi pada ayam petelur, 2%, dibandingkan dengan ayam broiler, 6%. Satu, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan ayam? 2. Mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur? 3. Mengapa kejadian ASI tes lebih banyak terjadi pada ayam broiler? 4. Jelaskan interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Pertumbuhan ayam melibatkan berbagai sistem fisiologi, di antaranya sistem pencernaan, peredaran darah, respirasi, dan sistem endokrin. Sistem pencernaan berfungsi mengubah pakan menjadi nutrien yang digunakan untuk pembentukan jaringan.
Sistem peredaran darah dan respirasi bekerja sama dalam mendistribusikan oksigen dan zat gizi ke seluruh tubuh, sementara sistem hormon mengatur laju pertumbuhan melalui sekresi hormon pertumbuhan, growth hormone, dan hormon tiroid. Ayam berkler memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan ayam petelur karena faktor genetik hasil seleksi yang difokuskan pada efisiensi pakan dan pertumbuhan otot. Berkler memiliki rasio otot dada lebih tinggi dan metabolisme energi yang cepat, sedangkan ayam petelur lebih diarahkan untuk produksi telur dengan metabolisme yang relatif stabil. Asites pada ayam broiler disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dan kemampuan sistem kardiorespirasi. Laju pertumbuhan yang cepat meningkatkan metabolisme, sehingga kebutuhan oksigen meningkat. Apabila ventilasi kandang buruk atau ayam dipelihara pada daerah dataran tinggi, hipoksia, jantung harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen, menyebabkan hipertrofi ventrikel kanan dan akhirnya menimbulkan asites. Sistem respirasi dan sirkulasi bekerja secara terintegrasi dalam menyediakan oksigen untuk metabolisme tubuh. Gangguan pada salah satu sistem dapat menyebabkan gangguan keseimbangan fisiologis. Pada kondisi hipoksia, sistem kardiovaskular meningkatkan tekanan darah pulmonal untuk menambah suplai oksigen, namun hal ini justru meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah dan akumulasi cairan, asites. Faktor lingkungan seperti suhu dingin dan ventilasi yang kurang memadai juga memperburuk kondisi tersebut. Menjaga suhu kandang tetap optimal sesuai umur ayam. Memastikan ventilasi cukup untuk pertukaran udara dan pembuangan ko. Menggunakan strain ayam yang memiliki ketahanan terhadap asites. Mengatur kepadatan kandang agar tidak terlalu tinggi. Memberikan pakan seimbang dengan kadar energi dan protein yang tepat.
Untuk materi, apakah ada pertanyaan? Cara mengetahui tingkat asistes pada unggas. Cara mengetahui tingkat asites pada ternak unggas. Berikut beberapa cara mengetahui atau menilai tingkat asites pada ayam. 1. Pengamatan gejala klinis. Beberapa tanda fisik yang bisa dilihat. Perut ayam tampak membesar dan menggantung. Nafas cepat atau tersengal-sengal karena kekurangan oksigen. Sianosis, warna kebiruan pada jengger dan pial. Ayam tampak lesu dan pertumbuhannya terhambat. Bila diguncang pelan, terasa ada cairan di dalam perut. 2. Pemeriksaan pasca mati, nekropsi. Cara paling akurat. Saat dibedah, terlihat cairan kekuningan di rongga perut. Hati membesar, sering berwarna kekuningan atau merah gelap. Jantung biasanya lebih kecil dan berbentuk memanjang, cor pulmonale. Pembuluh darah paru-paru menebal. 3. Scoring asites, tingkat keparahan. 4. Pemeriksaan laboratorium, jika tersedia. Analisis darah, kadar hematokrit, PCO, dan PO untuk melihat keseimbangan oksigen. Tes hati dan ginjal untuk memastikan fungsi organ masih baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.